Bayangkan jika kamu pulang larut malam sambil berkendara seorang diri. Sialnya, hanya ada satu jalan menuju rumahmu, yaitu jalanan sepi yang harus melewati lokasi tempat pemakaman umum. Adrenalin sudah pasti terpacu, kemudian refleks pilomotor akan membuat bulu kudukmu merinding, yang artinya tubuhmu berada dalam kondisi siaga 1. Kamu akan siaga dengan kemungkinan munculnya sosok berambut panjang dengan daster putih. Atau sosok putih yang hobinya jalan loncat-loncat. Tapi percayalah, kemungkinan munculnya kuntilanak atau pocong yang nongkrong di depan kuburan itu sangatlah kecil. Tidak akan sebesar kemungkinan munculnya burung hantu yang justru sangat aktif ketika malam tiba. Memang benar, malam hari adalah saat di mana burung hantu bersiap untuk memulai kegiatan perburuan mereka. Mereka bisa keluar masuk hutan, daerah persawahan, bahkan hingga area makam untuk berburu. Lantas, apa yang mereka buru? Inilah kisah mengenai burung hantu. Burung hantu adalah hewan burung atau aves yang masuk dalam ordo Strigiformes atau ordo unggas karnivora. Burung hantu juga merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Dari keaktifannya pada malam hari inilah hingga mereka dijuluki sebagai burung hantu. Burung hantu memiliki mata yang cukup berbeda dengan burung pada umumnya. Mata burung hantu berbentuk seperti tabung yang memungkinkannya memiliki pandangan jarak jauh yang sangat baik, walaupun pada malam hari. Meski demikian, kondisi mata tabular atau tabung ini membuatnya tidak dapat mengerling. Jadi, untuk bisa melihat sekelilingnya, burung hantu harus memutar kepalanya. Ada mitos yang mengatakan kalau kepala burung hantu dapat berputar hingga 360 derajat. Tetapi itu adalah anggapan yang salah. Faktanya adalah burung hantu hanya dapat memutarkan lehernya 135 derajat ke kiri atau ke kanan. Sehingga total putaran kepalanya adalah 270 derajat. Seperti umumnya hewan pemburu nokturnal lain, burung hantu memiliki kemampuan pendengaran yang luar biasa. Indera pendengarannya mampu menangkap suara dari bawah dedaunan, di dalam semak belukar, dan bahkan di bawah tumpukan salju. Seekor burung hantu yang lapar bahkan bisa mendengar suara hewan kecil dari ketinggian 23 meter jauhnya. Kemampuan berburunya yang luar biasa gesit ini ditunjang dengan penglihatan malamnya yang sangat tajam. Terbangnya yang nyaris tanpa suara dengan cakarnya yang kokoh dan sangat runcing. Sebagai hewan karnivora,
burung hantu merupakan pemburu yang handal. Ketika burung hantu sudah mengunci targetnya, ia akan terbang mendekat, lalu membunuh mangsanya dengan seketika menggunakan cakarnya yang setajam silat. Pisau deh, biar beda. Oke. Burung hantu biasa mengkonsumsi berbagai reptil dan mamalia kecil, seperti katak, ular, kelinci, kadal, hingga tupai. Tetapi dari semuanya, hewan yang paling banyak diburu dan dimakan oleh burung hantu adalah tikus. Dalam satu malam, satu ekor burung hantu dewasa sanggup memangsa 2 hingga 5 ekor tikus. Rata-rata burung hantu bisa menghabiskan 1.300 ekor tikus dalam 1 tahun. Maka dari itu, bisa dibilang bahwa burung hantu adalah predator alami tikus yang sangat bisa diandalkan. Hal inilah yang membuat sebagian petani di Jawa Timur membuatkan rumah burung hantu di ladang pertanian mereka sebagai upaya pengendalian tikus secara alami. Keberadaan burung hantu sendiri telah memiliki kedudukan tersendiri dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat dunia. Sebagian orang menganggapnya sebagai hewan yang menyeramkan dan lekat dengan simbol malapetaka. Tetapi tidak sedikit orang yang justru menganggapnya sebagai simbol keberuntungan dan kecerdasan. Misalnya suku Indian yang menganggap burung hantu sebagai jelmaan dewa yang memelihara keseimbangan ekosistem di bumi. Di belahan bumi yang lain, bangsa Yunani menganggap burung hantu sebagai makhluk istimewa karena merupakan hewan kesayangan dari Dewi Athena. Bangsa Yunani kuno percaya kalau burung hantu adalah perwujudan dari kebijaksanaan dan pengetahuan, sama seperti Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Menariknya, meski ribuan tahun telah berlalu, keberadaan burung hantu masih dipergunakan sebagai simbol ilmu pengetahuan hingga saat ini. Bangsa Afrika sendiri memiliki pendapat yang berbeda tentang burung hantu. Mereka menganggap burung hantu adalah peliharaan dari dukun yang ahli dalam sihir ilmu hitam. Bagi masyarakat Skotlandia dan Indonesia, burung hantu adalah simbol dari petaka atau kematian. Sebagian dari mereka percaya kalau datangnya burung hantu ke rumah berarti akan ada petaka atau kematian yang menimpa penghuni rumah tersebut. Tetapi di balik berbagai simbol baik atau buruknya mengenai burung hantu, nyatanya tidak sedikit orang yang berkeinginan untuk menjadikan burung hantu sebagai hewan peliharaan. Padahal sebetulnya memelihara burung hantu tidaklah semudah memelihara burung merpati atau kakak tua. Karena pada dasarnya, burung hantu adalah hewan karnivora yang cukup buas dan juga soliter. Sudah menjadi sifat alami mereka untuk selalu independen dan berburu seorang diri. Jika kamu berusaha mendekatinya, mereka justru akan menganggap bahwa kamu adalah ancaman bagi mereka. Apalagi kamu jangan sampai lupa kalau cakar burung hantu sudah dirancang untuk merobek dan membinasakan mangsanya seketika. Tentunya memelihara burung hantu sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang belum terlatih untuk berinteraksi dengan burung hantu. Lagi pula, dengan memelihara burung hantu, kita juga akan membuat rantai makanan menjadi kacau, karena telah membatasi geraknya sebagai predator alami tikus.
Negara Amerika Serikat sendiri telah mengeluarkan undang-undang yang melarang individu pribadi yang tidak berlisensi untuk memelihara burung hantu. Karena jika banyak yang memelihara burung hantu, dikhawatirkan akan memicu terjadinya ledakan populasi tikus. Nah, kalaupun bisa memelihara burung hantu, kamu juga tidak akan bebas membelainya sesuka hati. Apalagi sampai memintanya untuk mengirimkan surat. Kecuali kalau kamu bisa membuat ponsel yang lagi kamu pegang ini melayang dengan hanya membaca mantra. Wingardium Leviosa.